Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Gede Dinwarta dari Prodi Hukum Agama Hindu semester 4 dengan NIM 24073110018 dengan mata kuliah Hukum Bisnis semester 4. Di sini saya akan membacakan 5 soal mengenai hukum bisnis semester 4. Soal pertama, jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan hukum itu dan apa pula tujuan dari hukum. Soal yang kedua, jelaskan klarifikasi hukum berdasarkan fungsinya, saat pelakunya, bentuk dan isinya, serta jelaskan masing-masing pengertiannya. Yang ketiga, jelaskan bahwa perbuatan hukum dari subjek hukum itu dapat dibagi menjadi perbuatan hukum sepihak dan perbuatan hukum ganda. Soal yang keempat, sebut dan jelaskan perbedaan antara subjek hukum manusia pribadi dengan subjek hukum badan hukum. Soal kelima, jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan benda yang disebutkan macam-macam pembedaan benda beserta arti pentingnya. Berikut adalah jawabannya. Jawaban yang pertama adalah hukum adalah himpunan-himpunan peraturan pemerintahan dan larangan-larangan mengatur tata tertib suatu masyarakat, dan karena itu harus ditaati keseluruhan peraturan yang tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang tersebar bagi jumlah orang yang banyak. Tercapainya kejadian yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Jawaban yang kedua, berdasarkan fungsinya. Hukum material yaitu hukum yang mengatur isi hubungan hukum, memberikan hak dan kewajiban. Contoh, hukum pidana, hukum perdata, hukum formil yaitu hukum yang mengatur cara mempertahankan atau melaksanakan hukum material. Contohnya, hukum acara pidana, hukum acara perdata berdasarkan saat berlakunya ius continuum hukum yang berlaku sekarang atau hukum positif. Masih dalam lanjutan soal nomor kedua, ius constituendum, hukum yang dicita-citakan atau hukum yang berlaku di masa depan. Berdasarkan bentuknya, hukum tertulis, hukum tentang dalam peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, hukum yang hidup dalam kebiasaan masyarakat dalam kurung hukum adat. Berdasarkan isinya, lex generalis atau dalam kurung hukum umum, hukum yang berlaku secara umum. Lex specialis, hukum khusus, hukum yang berlaku secara khusus dan menyimpang dari hukum umum. Selain itu, dikenal juga hukum publik, mengatur kepentingan umum seperti hukum negara, hukum pidana, hukum privat, atau perdata, dalam kurung mengatur kepentingan perseorangan. Selanjutnya, jawaban untuk soal nomor 3, perbuatan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang menimbulkan akibat hukum. Perbuatan hukum dibagi menjadi 1. Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan sudah menimbulkan akibat hukum. Contohnya, perbuatan waris, perbuatan wasiat. Perbuatan hukum ganda, dalam kurung dua pihak, yaitu perbuatan yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih dan menimbulkan perhubungan hukum. Contohnya, perjanjian jual beli. Yang keempat, untuk jawaban yang keempat, perbedaan manusia pribadi dan badan hukum. Manusia pribadi dan badan hukum, perbedaannya, manusia pribadi
adalah makhluk hidup ciptaan, sedangkan badan hukum ciptaan manusia atau berdasarkan hukum. Terus mempunyai akal, perasaan, kehendak. Sedangkan badan hukum tidak memiliki unsur biologis. Dapat kawin dan memiliki keturunan, sedangkan badan hukum tidak dapat kawin dan beranak. Dapat menjadi ahli waris, sedangkan badan hukum tidak dapat menjadi ahli waris. Berakhir saat meninggal dunia, sedangkan badan hukum berakhir saat dibubarkan. Manusia pribadi disebut manusia natural jika disebut person, sedangkan badan hukum person, sedangkan badan hukum. Lanjut, soal nomor 5. Menurut pasal 499 KUHP Perdata, benda adalah setiap barang dan hak yang dapat dikuasai dengan hak milik. Macam-macam perbedaan benda. 1. Benda yang berwujud dan tidak berwujud. Berwujud dapat diikat dan diraba. Contohnya meja ataupun rumah. Tidak berwujud berupa hak contoh, hak cipta, hak piutang. Kedua, benda bergerak dan tidak bergerak. Bergerak dapat dipindahkan, contohnya itu motor, kursi, dan lain-lain. Tidak bergerak itu tanah dan bangunan. Ketiga, benda dipakai habis dan tidak dipakai habis. Dipakai habis, contohnya beras, kayu bakar, dan lain-lain. Tidak dipakai habis, kendaraan, perhiasan. Benda sudah ada dan akan ada. Sudah ada maksudnya sudah tersedia saat perjanjian dibuat. Sedangkan akan ada, belum ada saat perjanjian dibuat. Benda dalam perdagangan dan di luar perdagangan. Dalam perdagangan dapat diperjualbelikan, di luar perdagangan tidak dapat diperjualbelikan. Benda dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Dapat dibagi tanpa menghilangkan nilai dari suatu benda. Tidak dapat dibagi karena akan hilang hakikatnya. Benda terdaftar dan tidak terdaftar. Terdaftar memiliki sertifikat dalam kurung tanah kendaraan. Tidak terdaftar tidak memerlukan pendaftaran. Sekian dari saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.